ketergantungan PMII sebagai organisasi mahasiswa terhadap pihak ketiga itu cukup signifikan menurut saya. Sehingga diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVNU. Jumpa lagi bersama saya Resi Maulida, mengajak Anda melihat giroh generasi muda Nahdlatul Ulama dalam perhelatan Kongres ke-21 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dalam Serambi Nusantara. Dan tentu kali ini saya sudah menghadirkan salah satu kandidat Ketua Umum PMPMI, sahabat Syariful Umam. Assalamualaikum, Kak Umam. Selamat siang. Siang. Apa kabar, Kak Umam? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, Kak Umam, terima kasih mau ngobrol-ngobrol sama Resti di Serambi Nusantara Special Kongres ke-21 kali ini. Pemirsa TVNU, perlu saya perkenalkan terlebih dahulu nih tamu undangan kita, calon Ketua Umum PMPMI, sahabat Syariful Umam. Beliau ini lahir di Mojokerto, ya, cabangnya dari cabang Depok, Jawa Barat. Kemudian beliau lahir, tumbuh kembang, dan mengenal khazanah ke-NU-an, gitu ya, dari Al-Amin, Pondok Pesantren Al-Amin Mojokerto. Tadi kita juga udah ngobrol tipis-tipis ya, Kak Umam, sebelum kita shoot. Dan ada banyak kisah menarik dari Gus Umam. Penasaran kan pemirsa TVNU seperti apa? Nah, boleh simak sampai habis di program Serambi Nusantara Special Kongres ke-21 PMII. Oke, Kak Umam, ini kan kalau aku lihat ya, Kak Umam ini dari Mojokerto, kemudian menuntut ilmu di sana, lahir dari keluarga di sana, kemudian merantau di daerah metropolis di Depok, ngambil jurusan ilmu politik. Apa yang melatar belakangi Kak Umam mondok selama 6 tahun kurang lebih, kemudian terjun di dunia ilmu politik S1-nya? Jadi sebenarnya kalau saya dulu memiliki cita-cita masuk ke jurusan ilmu politik, karena secara kajiannya itu kan mendiskusikan tentang relasi antara kekuasaan dan juga kondisi sosial masyarakat. Nah, jadi kekuasaan tersebut ini adalah khazanah yang menarik, karena itu kalau boleh kita telaah kadang bersifat given, garis tangan. Nah, di situ saya penasaran, apakah ini memang garis tangan atau ini memang ada sainsnya, ada ilmu pengetahuannya, itu saya penasaran. Itu alasan pertama kenapa saya tertarik di ilmu politik, tapi ada alasan yang lebih kuat lagi. Apakah itu? Tidak diterima di manajemen. Oke. Yeah. Pemirsa TVNU, sebetulnya Kak Umam ini tadi sempat mengabarkan kepada saya tipis-tipis lah ngobrol. 1 tahun ya setelah lulus dari pondok pesantren SMA, di jalan SMA itu, soleh kakeknya nggak boleh kuliah, ya kan? Nggak boleh kuliah. Terus akhirnya dikirimkan ke Australia untuk belajar bahasa Inggris di sana, gitu ya. Keluar dari sana, entahlah ada angin apa, disuruh lah, diperintahkan gitu oleh kakek ya, oleh kakek ya. Kakek langsung. Jadi kakek yang meminta saya ke pesantren Peloso, Kediri. Iya. Lalu saat tidak boleh kuliah itu? Ya, nggak boleh kuliah, diminta ke sana. Lalu orang tua saya menghibur saya, ya udah dikursusin aja di Australia sekitar 3 bulan. Kenapa sih memangnya nggak boleh kuliah? Apakah tradisi di Pondok Pesantren Al-Amin, Mojokerto, atau kakak didesain sebagai Gus saja di sana mungkin? Atau seperti apa? Kalau kakek saya memang ingin saya mendalami ilmu agama lebih dalam, khususnya ilmu alat seperti nahwu, shorof, dan lain-lain sebagainya. Itu cita-cita kakek saya, tetapi ya itu kan kita memiliki cita-cita ya. Dari dalam hati itu ingin kuliah, khususnya di UI. Memang saya pengen di UI. Nah, ternyata pada pertengahannya itu, saya 1,5 bulan di Australia, pertengahan, waktu itu wisuda, almarhum kakek saya duduk sampingan dengan almarhum Mbah Hasyim Muzadi. Dan di situ dibilang, bahwasannya cucunya nggak usah dipesantrenin, harus masuk ke UI saja, karena di NU membutuhkan pemimpin masa depan yang memiliki integritas. Itu quote and quote, saya tidak menambah dan mengurangi, katanya Mbah Hasyim Muzadi. Nah, lalu ini yang ada yang menarik Kak Resti. Kenapa saya dibolehkan kuliah di UI? Karena ternyata kakek saya mengira UI itu Universitas Islam.
Makanya ternyata boleh. Universitas Indonesia. Ternyata Universitas Indonesia, dan itu baru ketahuan di semester 4. Waktu saya ditanyain, jurusannya apa? Hukum Islam apa? Usuluddin, ditanya gitu kan. Boten Mbah, saya ilmu politik. Waduh. Loh, bukannya UI itu Universitas Islam? Tahu gitu saya suruh pesantren aja gitu. Saya pikir kakeknya Gus Umam ini terjebak. Terjebak juga. Ya Alhamdulillah, tapi itu berkah. Ya. Memang jeda 1 tahun itu diperlukan. Kalaupun saya tidak ada jeda 1 tahun, masuknya di 2013, mungkin saya akan berbeda jalan hidupnya, tidak bisa menemukan teman-teman yang berjuang bersama, dan itu saya rasa persahabatan, khususnya di PMII, itu begitu indah dan menjadi kenangan yang saya tidak akan pernah sesali. Oke, artinya berarti karena tadi Kak Umam sangat menyukai ilmu alat, jago banget ya baca kitabnya ya? Enggak. Oke, punya cita-cita untuk memimpin pesantren ke depan Kak? Kalau jujur atau saya memang sudah sebenarnya, tanggungan? kalau sekarang passion saya di bisnis Kak. Oh di bisnis? Iya, bisnis. Oke. Jadi ada beberapa kali saya ada perusahaan bersama teman-teman, aset management, lebih tepatnya crypto asset management yang pertama. Wah, kripto? Iya, yang kedua ada di biotech company, biotechnology. Kita membuat semacam pupuk hayati ya, bukan pupuk organik, beda. Pupuk hayati itu berbasis bakteri. Kita kerjasama dengan alumni Alamin juga yang master degree di Airlangga, Universitas Airlangga. Lalu kita bikin pupuk. Nah, tetapi di 2 ini memberikan banyak pelajaran terkait bisnis. Khususnya di waktu COVID, masa-masa susah, nah itu banyak cobaan. Akhirnya kita memutuskan untuk ya sudah, kita cukup sampai di sini. Yang penting kita sudah mencoba memberikan inovasi untuk masyarakat. Oke, lahir di pesantren, kuliah jurusan politik, kemudian passionnya di bisnis. Iya, ya sebenarnya tadi kan sebenarnya pengen di manajemen. Oke. Karena kita untuk menunjang bisnis tadi ya, passion tadi ya. Passionnya memang suka ekonomi, makanya kita cari sampingnya politik. Nah, makanya ada studi yang namanya ekonomi politik. Oke, ini menarik sekali nih ya profilnya dari Kak Umam. Jadi pemirsa TVNU, sahabat seluruh Nusantara, Kak Umam ini hari ini menjabat sebagai Wasekjen PMII bidang teknologi dan digitalisasi. Ya, kayak ini relate juga sih dengan tantangan hari ini ya Kak Umam ya. Sebelum kita mengulas lebih jauh, aku mau minta pandangan Kak Umam mengenai khazanah ke-NU-an. Tapi kalau ngomongin NU sudah awal mulanya kenal NU dari keluarga kah atau ideologi dari mana Kak? Dari pesantren? Dari keluarga. Kakek? Dari keluarga kita. Jadi dari awal kan memang kultur kita biasa yasin tahlil. Ya, terus setiap 40 hari sekali itu ada syukuran di surau. Nah, jadi budaya-budaya NU kita sudah mengenal sejak kecil. Oke, di awal apa sih yang latar belakangi Kakak untuk maju sebagai calon ketua umum PMII? Nah, ini ada yang terkait dengan apa yang berusaha kita wujudkan di PMII. Kami ingin mewujudkan yang namanya dana abadi. Dana abadi pergerakan, di mana ini akan meningkatkan independensi dan sikap kritis teman-teman PMII di seluruh Indonesia. Nah, kami menghitung, sejak awal kepengurusan kita coba membuat konsep yang namanya dana abadi. Dana abadi? Ya, di mana sebuah dana milik organisasi yang pokok dananya tidak boleh diambil. Hanya boleh dinikmati bunganya saja. Returnnya saja dari pokoknya tadi. Dan kami menghitung secara optimis apabila kita mendapatkan secara asumsi 12% setahun, return 12% setahun, yang 6% ditabung kembali, dan yang 6%-nya lagi dijadikan operasional dalam 10 tahun PMII dengan hasil atau mendapatkan 1 miliar per tahun ya, itu dana abadinya bisa mendapatkan 1,2 miliar. Skemanya seperti apa itu? Jadi pengelolaan dana abadi. Dana abadi itu kita menunjuk trustee, membuat suatu badan di bawah PMII yang bekerja sama dengan aset manajemen. Aset manajemen, ya. Aset manajemen atau jadi ada pihak ketiga berarti? Ada pihak ketiga yang mengelola secara profesional. Atau apabila organisasi kita merasa perlu untuk membuat aset manajemen
dan mampu mengelola, saya rasa sangat mungkin sumber dana awalnya dari mana? Kalau dana awalnya itu dari infak alumni PMII dari seluruh Indonesia. Misalkan kalau kita sekarang di PKC ada 25 misalkan. Nah, per PKC apabila memberikan sumbangsi sebesar 20 juta per tahun, itu menghasilkan infak sebesar 500 juta rupiah. Dan sesuai dengan skema yang kita hitung, ada beberapa yang lainnya. Misalkan yang seperti ini kan di PBPMI ada biaya pengambilan formulir dan pengembalian. Fantastis juga nilainya. Nah, dari situ sebagian diinfakkan. Infakkan ya misalkan 30%-nya. Dari hitung-hitungan tersebut. Ya 2,5% lah. Terlalu kecil. Terlalu kecil. Jadi 30% dari dana tersebut diinfakkan ke dana abadi. Sehingga secara optimis, secara hitung-hitungan, itu 1,2 miliar per tahun bisa terkumpul. Oke, ini kan ngomongin anggaran juga ya berarti ya Kak. Ini kan agak sensitif tentunya. Kakak pasti nggak ini akan terjalan dengan baik, terkoneksi di seluruh daerah-daerah? Insya Allah. Jadi kalau kita pakai yang tadi aja, sumbangan dari calon aja, itu sebenarnya asumsinya kita ambil ada kewajiban 10 juta rupiah per calon misalkan. Itu terkumpul 220 juta. Pengelolaannya berarti per periode sekali pengumpulannya? Sebenarnya. Atau per bulan? Atau bagaimana? Kira-kira kalau yang berhubungan dengan calon itu adalah yang eventual. Eventual, oke. Tapi yang secara rutin kita ada yang namanya aksi bersama mengumpulkan infak ke alumnus PMII maupun anggota PMII yang masih aktif. Oke, kenapa kakak tertarik maju dalam kandidat ketua umum PMII dengan landasan pengelolaan ekonomi dari dana abadi pergerakan ini, Kak? Jadi, kalau kita boleh melihat lebih dalam dan objektif ya, ketergantungan PMII sebagai organisasi mahasiswa terhadap pihak ketiga itu cukup signifikan menurut saya. Sehingga diperlukan kemandirian dalam berorganisasi. Kita mampu untuk mendanai diri kita sendiri minimal agar tidak 100% bergantung pada pihak ketiga. Jadi mungkin nanti saya bisa share hitung-hitungannya ke Kak Resti. Jadi kita main jangka panjang untuk menyambut 1 abad PMII. Mainnya ya mungkin sekitar 40 tahun lagi ya. Di hitung-hitungan kami, kalau misalkan kita konsisten 12%, dengan dana 1 miliar ya. Di tahun ke-30, kita akan mendapatkan 9 miliar per tahun operasionalnya. Dan ini cukup untuk penyelenggaraan kongres, muspimnas, dan lain sebagainya. Tapi tantangannya memang harus komit juga. PKC, seluruh daerah menyumbangkan. Apakah bisa menginvestasi setiap provinsi, setiap wilayah, atau setiap daerah 25 juta per tahun? Nah ini kan bagaimana strateginya, coachingnya dari PBPMI untuk memfasilitasi 25 juta setiap wilayah memperoleh itu kan juga cukup berat sih menurut saya. Sebenarnya itu tidak diwajibkan ya. Oh, tidak diwajibkan. Ya, tidak diwajibkan seperti itu. Akhirnya ini jadi kesunahan aja. Itu target target luaran yang kita upayakan untuk tercapai. Tapi jangan lupa ada juga yang namanya corporate social responsibility. Oh iya. Salah satunya. Tentu kita akan menggandeng dari perusahaan-perusahaan yang memiliki concern dalam pengembangan kapasitas intelektual maupun profesionalitas dari pemuda. Dan kami yakin bahwasanya PMII sebagai laboratorium pengembangan pemuda NU itu cukup strategis dalam pengembangan SDM di Indonesia. Oke, artinya landasan awal Kak maju sebagai ketua umum itu adalah dari keinginan kemandirian organisasi terlebih dahulu ya. Oke. Di NU itu ada juga konsep kalau dalam proses kemandirian organisasi kita mengenal dengan konsep Nahdlatul Tujar. Ya, bagaimana Kakak mengelaborasi menerjemahkan ini dalam kepemimpinan Kakak nanti? Jadi seperti ini. Kalau kita di domain, kita kan melihat domain organisasi ya. Ya. Domain NU itu adalah warga Nahdien secara keseluruhan. Nah, tapi kalau domain PMII itu terbatas di mahasiswa. Sehingga kalau menurut saya, untuk mewujudkan kebangkitan ekonomi di Nahdlatul Ulama
dalam domainnya PMII, tentu kita perlu memberikan skill set tentang wirausaha bagi mahasiswa. Itu kalau bahasa saya, kita tidak menyiapkan masa depan, tetapi kita memperbaiki masa muda. Jadi masa muda yang lebih baik. Masa muda yang lebih baik itu seperti apa? Jadi teman-teman yang kompeten karena ada pelatihan profesional, karena ada pelatihan kewirausahaan, dan juga pelatihan intelektual. Jadi output yang kami harapkan kader PMII antara 1 dari 3. Kalau dia nggak jadi pebisnis, dia jadi professionals, atau dia jadi akademisi. Nah, itu kalau kita melihat ya, idealnya, saya rasa kader PMII dengan potensi yang tak terbatas bisa untuk menjadi salah satu dari 3 ini. Oke, artinya fokusnya tadi kakak untuk menciptakan 3 generasi PMI yang expert di bidang pebisnis, entrepreneur gitu ya, ataupun profesional dan akademisi. Keren sekali. Lalu dari 3 ini, ketika sudah di-equip, diperbekali dengan baik, di mentoring ya, baru ketika kita sudah di umur 40, kita bisa membangkitkan ekonomi secara bersama-sama. Jadi itulah landasan kami, kenapa PMII sebagai penggerak peradaban. Menarik sekali nih. Oke, tema hari ini di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam kepemimpinannya Yang Mulia Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, gitu ya, Kak Umam, memiliki tema besar, yaitu merawat jagat, membangun peradaban. Oke, bagaimana Kak Umam menerjemahkan tema besar ini dalam gerakan organisasi ke depan? Di PMI ya khususnya ya. Baik, sebenarnya kami memiliki, saya rasa ya, visi yang hampir sama. Oke, apa sih visinya nih? Kalau kita penggerak peradaban. Penggerak peradaban. Jadi kita dalam suatu peradaban, kita mengharapkan kader-kader PMII untuk menjadi penggerak. Nah, sehingga nanti kalau sudah berpengalaman, naik ke jenjang berikutnya, merawat jagat, membangun peradaban. Itu kalau sudah experience di tempat di PMII, bergerak, ya. Lalu ketika sudah berpengalaman, merawat jagat, membangun peradaban. Oke, penggerak peradaban ya berarti tadi gradasi kakak ya. Apa yang perlu pertama kali kakak gerakan untuk membangun peradaban? Itu tadi kita menyediakan kemandirian ekonomi. Pertama, kemandirian organisasi. Kedua, melalui dana abadi ya. Kedua, kita mau mengimplementasikan learning management system. Learning management system. Di mana itu kaderisasi bisa dilakukan secara holistik. Yang formal, informal, non formal itu tercatat dalam sistem. Dan ini hubungannya dengan database kader, di mana kita bisa mengintegrasikan antara kaderisasi di Banom-Banom NU, khususnya kita di domain PMI ya. Lalu yang ketiga, kita ingin untuk memperkuat basis PMII, melakukan perluasan kesempatan kerja, advokasi ke badan usaha milik negara atau perusahaan-perusahaan swasta. Jadi teman-teman kita coba advokasi untuk mendapatkan kota magang. Nah, untuk yang terkait pertanyaan tadi, titik beratnya ada di 2, yang di dana abadi dan yang di learning management system tadi. Oke, tapi tetap goalsnya ada 3 ya, kita kader partnership, profesional dan akademisi. Oke, ngomongin mengenai tantangan internasional hari ini kan kompleks ya, Kak Umam ya. Kompleks sekali. Kemudian PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, segmentasinya adalah kalangan mahasiswa yang hari ini dipenuhi dengan kaum milenial, kaum zilenial gitu kan. Beliau juga punya tantangan yang kompleks juga. Beliau ini independen, open-minded, kritis gitu ya. Apalagi Kak Umam juga dari kampus Universitas Indonesia. Nah, beliau kampus Universitas Indonesia ini terkenal, atau UI ya, terkenal dengan karakter mahasiswa yang sangat concern di akademisi, tidak tertarik dengan organisasi internal ataupun eksternal kampus gitu kan, artinya kompleks sekali. Bagaimana Kak Umam merancang strategi gitu ya untuk memperkuat ataupun menyebarkan pemahaman Islam Ahlussunnah wal Jamaah di kalangan mereka? Kalau saya sendiri, jadi kita tidak bisa memaksakan market ya. Ya. Jadi
Kalau PTN itu memiliki pangsa pasar yang tidak hanya dimonopoli oleh Nadine, tetapi secara demografis di Indonesia kita 87% Muslim dan rata-rata moderat. Sehingga kalau kita tidak bisa menggait, berarti ada yang salah dengan strategi pemasaran kita atau strategi dalam mengelola organisasi kita. Nah, terkait untuk strategi bagaimana Nadine yang tergabung pada kampus yang kampus umum PTN, itu saya rasa perlu ada penguatan dan koordinasi yang intensif terkait kaderisasi di perguruan tinggi negeri. Nah, apalagi kalau sekarang mahasiswa yang memang tidak terdapat penurunan minat di bidang organisasi, pasti kita perlu petakan kenapa mereka tidak berminat di organisasi. Nah, salah satunya adalah mereka mencari expertise yang di luar itu, di luar managerial skills. Banyak sekali skill-skill yang dibutuhkan ya untuk menarik minat ya. Salah satunya mungkin kita bisa menarik masa lebih lanjut dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan yang relevan dengan perkembangan zaman. Saya rasa itu sih Kak. Kalau kita bisa memberikan nilai tambah, penambahan skill, saya rasa itu menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan kapasitas SDM NU di perguruan tinggi negeri. Oke, jadi memang yang perlu diperbaharui dari konsep pemasarannya Istiqomah Nusantara Jamaah dalam visi besarnya PMI juga adalah tadi ya peningkatan kualitas skillnya. Ya. Oke, menarik sekali. Nah, dalam situasi kongres biasanya itu kan ramai pembahasan di daerah mengenai statusnya PMI seperti apa di Nahdlatul Ulama, dan ini berkaitan dengan hasil keputusan muktamar di 2021. Nahdlatul Ulama sudah menetapkan bahwa PMI itu berstatus sebagai Badan Otonomi Nahdlatul Ulama. Bagaimana tanggapan Kak Umam? Saya memiliki dua tanggapan terkait hal tersebut. Yang pertama tanggapan pribadi. Oke. Dan yang kedua tanggapan secara organisasi. Kalau tanggapan secara organisasi, terdapat mekanisme yang wajib dilalui oleh PMI apabila ingin kembali ke NU. Dan itu sepenuhnya kita berikan keleluasaan kepada teman-teman. Karena kita sifatnya kolektif kolegial. Diputuskan bersama, dijalankan bersama. Ya. Sehingga itu menjadi hak teman-teman, apakah kita kembali ke NU atau tidak, itu tergantung teman-teman PMI di seluruh Indonesia. Kalau versi kakak pribadi? Kalau saya secara pribadi menginginkan PMI kembali ke NU. Hanya saja, seperti tadi kan jawaban organisasinya tidak bisa kita paksakan. Ya. Namun, saya rasa secara ideal, PMII harus memiliki, NU harus memiliki kesinambungan kaderisasi antara IPENU, PMII, Ansor, dan PBNU. Oke, ini menarik. Nah, sehingga mungkin kalaupun kita di bawah NU atau tidak, yang terpenting kiblat kita adalah NU. Nah, terkait dengan kaderisasi tersebut, di LMS kita akan mengupayakan agar bisa mengintegrasikan antara kaderisasi IPENU dengan PMII dan juga Ansor. Jadi kita semacam bridge antara IPENU dan Ansor. Misalkan kader-kader IPENU yang sudah Makesta, atau Lakmut itu bisa langsung ke PKD tanpa mengeluarkan mapaba. Sama halnya ketika sudah PKL langsung PKD di Ansor ya? Iya, seperti itu. Nanti mekanisme secara teknisnya bisa dibicarakan bersama. Nah, tapi itu saya pribadi, tetap kalau secara organisasi ada tahapan-tahapan yang harus dilalui bersama-sama. Artinya perapihan struktural kaderisasi Nahdlatul Ulama juga ya? Iya. Menarik nih. Bagaimana tanggapannya pemirsa TVNU nih ya? Apakah sepakat dengan tanggapannya Kak Umam? Boleh meramaikan? Cuman saya ingin memberikan statement bahwasannya walaupun secara pribadi ya, saya tidak akan melakukan intervensi terhadap pilihan teman-teman. Karena PMI itu demokratis, dan PMI itu sifatnya kolektif kolegial. Ya tadi ya, kesepakatan bersama saja seperti apa. Ini hanya opini saya pribadi, kira-kira gitu ya Kak Umam ya. Kak Umam,
karena kita ngomongin PMII, di internal PMII itu kan juga ada struktural Kopri ya. Ya. Hari ini kan statusnya Kopri sebagai badan semi otonom. Bagaimana kakak membaca status semi otonom itu seperti apa? Kalau saya melihat sekarang ya, itu memiliki kecenderungan ya, secara pribadi bahwasannya Kopri itu harus independen dari PMII. Nggak maksud, oke, boleh ya. Ini statement awal sangat mengejutkan sekali. Tapi menurutku sebelum kita ngomongin wacana ke sana, bagaimana kakak memandang status semi otonom? Semi otonom itu apa sih bagi kakak secara gerak, fungsi, arti itu seperti apa maknanya? Secara menurut saya semi otonom di sini tuh memiliki arti yang luas dan seperti ini ya, bisa dimultitafsirkan ya. Tapi kalau bagi saya sendiri, dia memiliki otonomi sendiri di dalam mengelola organisasi, tetapi harus mengikuti sikap politik haluan besar dari organisasi. Dan tentunya teman-teman harus berkoordinasi secara intensif dengan pengurus besar PMII. Itu kalau menurut saya seperti itu. Jadi secara sikap politik tidak bisa independen. Tetapi, karena dia masih semi otonom ya? Semi otonom. Tetapi dalam pengelolaan fully independen. Sangat independen. Oke, tadi kamu sempat di awal ini mengejutkan kita semua menghendaki statusnya Kopri sebagai independen ya atau otonom. Kenapa sih kan? Karena saya rasa itu akan memperluas kaderisasi NU di ranah mahasiswa. Apabila kita jadikan independen, maka akan lebih dinamis. Sikap antara satu organisasi dan yang lain itu tidak saling terikat, memiliki independensi. Kalau dia independensi, dia badan otonom siapa Kopri kira-kira Kak? Nah, kan hari ini badan otonom, semi otonomnya PMII. Ketika dia independen, dia otonomnya kemana nih kira-kira? Kalau saya pribadi ya, misalkan PMII kembali ke NU ya, jadi badan otonomnya NU. Oke, artinya seperti jajaran IPNU di PPNU gitu kira-kira? Atau? Ya kurang lebih seperti itu. Oke, ini menarik pemirsa TVNU ya untuk diulas dan menjadi bahan diskusi di komisariat, di cabang, bagaimana status paling ideal gitu ya. Ini kan hanya opsi pribadi ya Kak? Hanya saja, yaitu kita kan sifatnya kolektif, kolegial. Harus diputuskan bersama. Nah ini salah satu bahan diskusi juga ke teman-teman daerah ya, kira-kira baiknya seperti apa. Sebelum saya ngomongin lanjut tentang isu-isu politik, ekonomi, dan sosial nih Kak Umam ya, aku mau tanya dulu nih. Siap. Kak Umam maju sebagai kandidat ketua umum, apakah keinginan sendiri atau didorong oleh senior? Oh itu keinginan saya pribadi. Oh keinginan saya pribadi. Justru saya ini sebelum maju itu orang tua tanya ke saya, apa benar mau maju? Terus saya waktu ngambil formulir mau balikin, saya tanya-tanya lagi di hati saya. Kayaknya ini kalau tidak menuntaskan khidmah di PMII, saya akan sangat menyesal. Seumur hidup menyesal. Kenapa sangat menyesal? Ada satu hal yang ingin saya benar-benar berikan ke PMII, yaitu dana abadi. Itu life changing. Bayangkan, sebuah organisasi memiliki dana operasional 10 miliar per tahun. Di 30 tahun ke depan. Bisa menyelenggarakan kegiatan lebih baik, memberikan kaderisasi yang lebih baik, dan tentunya memberikan masa muda yang lebih baik bagi teman-teman, sahabat-sahabat PMII seluruh Indonesia. Oke, memangnya ada apa yang kakak temukan dalam berproses di PMII, baik itu tingkat PB, PKC, PC, dan PR, bahkan PK, bahkan PR gitu ya. Sehingga kakak ingin sekali mengaktualisasikan, menerapkan, mengimplementasikan gitu ya, mengimplementasikan program dana abadi pergerakan ini. Kenapa gitu? Jadi, selain mungkin tadi proses kemandirian ya, memang ada apa gitu? Secara kalau kita ditanya data ya, atau riset, mungkin kita tidak menemukan kausalitas langsung antara ketersediaan dana dengan kualitas kaderisasi. Cuman ini kalau kasarnya saya ya, misalkan dana operasionalnya tersedia lebih banyak, tentu itu akan berpengaruh pada kaderisasi. Kualitas kaderisasi meningkat, opsi kegiatan teman-teman juga meluas. Oke.
apakah ini berpengaruh ketika hari ini PMII mungkin secara regenerasi kehilangan figur-figur intelektual muda, kaum pemikir-pemikir yang menjadi tokoh secara nasional? Kan katakanlah dulu kita mengenal sahabat Mahbub Junaidi, salah satu tokoh lahir dari pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Hari ini kan kayaknya kita kehilangan regenerasi di bidang ini gitu kayak. Apakah ini menjadi salah satu hal yang mempengaruhi ketika PMI sendiri tidak mandiri secara proses kaderisasi atau seperti apa? Ini, itu salah satu yang jadi concern kita kan. Dana Abadi itu dampaknya luas. Itu bisa memberikan beasiswa bagi sahabat-sahabat yang berprestasi. Secara Financial. Misalkan kita yang tadi ya, di dalam 30 tahun ke depan kita memiliki operasional 10 miliar. Yang itu disepakati bersama untuk alokasinya kemana saja. Salah satunya termasuk di beasiswa. Untuk mensupport keilmuan sahabat-sahabat. Bisa juga untuk membuat pelatihan yang mengasah hard skill dan soft skill. Bisa juga untuk menjadi kerjasama ekonomi. Kerjasama ekonomi dan kader membuat badan usaha milik PMII misalkan. Jadi investment dari endowment fund, dari dana abadi. Ini di kepemimpinan kakak baru pertama kali ya? Akan kalau kakak terpilih maksudnya ya. Kalau kakak terpilih akan pertama kali sih program di PMI saya kira ya. Jadi ini kita bergerak panjang, menyongsong PMI 1 abad PMI. Kita menelurkan kepada adik-adik kita, anak cucu kita, PMI yang lebih baik dan memberikan masa muda yang terbaik. Pemirsa TVNU, ini tentu menjadi tantangan berat untuk Kak Umam karena kalau beliau terpilih, beliau akan merealisasikan program yang sebelumnya belum pernah dilakukan di PMII ya. Nah, tapi ini juga bisa menjadi bahan diskusi teman-teman ketika berjumpa dengan Kak Umam atau tim di daerah-daerah atau di PKC, bagaimana skemanya, bagaimana komitmennya Kak Umam bersama tim untuk merealisasikan program dana abadi pergerakan ini gitu ya. Tentu ini juga mensupport visi besarnya yaitu pergerakan peradaban. Penggerak peradaban. Oke, menarik sekali untuk didiskusikan teman-teman semuanya. Selanjutnya Kak Umam, bagaimana sih Kak Umam membaca situasi internasional, situasi domestik nasional hari ini di isu-isu politik mungkin gitu Kak? Itu gede banget. Jadi dunia ini tuh saling terkunci ya. Ada polarisasi kekuatan di sini, ya kan? Apalagi jadi triggernya itu ada Rusia, Ukraine, trigger pertama ya kan. Itu antara China, Rusia dengan NATO tensinya lebih panas kan. Lalu disusul yang lain-lainnya, China ke Taiwan, Israel, Palestine salah satunya. Dan tentu sekarang kita ada on a very tricky situation. Situasi yang benar-benar sulit untuk diprediksi. Apalagi kemarin ada foto di Pyongyang ya. Salah satunya hal tersebut itu menguatkan aliansi antara Rusia dan North Korea. Dan tentunya saya ada korelasi dengan ekonomi global. Kalau kakak perhatikan XAU USD atau gold ya, harga emas itu meningkat. Karena apa? Negara itu yang beli. Negara-negara. Untuk melakukan dedolarisasi. Nah, tadi menghindari sistem ekonomi dunia yang crash. Salah satunya tadi buying gold, membeli emas. Nah, lalu mungkin saya elaborasikan lagi bagaimana kita sebagai mahasiswa bersikap atau Indonesia bersikap. Saya rasa kita tetap on the track, mempersiapkan yang terbaik, meningkatkan kompetensi, dan mempersiapkan skenario-skenario yang unfavorable ya. Tidak mudah terpengaruh dengan situasi ya. Iya, kita tetap harus on the track. Oke, itu secara skala internasional. Kemudian secara domestik, kalau kakak terpilih sebagai ketua umum, ini kan kakak akan mengalami situasi politik domestik, residu-residu politik di tahun ini ya, di 2024, pasca pilpres, pilkada mungkin ya. Ini kan menjadi tantangan baru. Apa strategi kakak untuk meminimalisir konflik yang terjadi ke depan? Konflik antara PMI dengan siapa? Mungkin perubahan tata kelola administrasi politik kenegaraan kita dan lain sebagainya gitu kan. Bagaimana kakak menyelaraskan itu di setiap daerah dan wilayah? Kami ingin
PMII menjadi dua solusi ya. Dua mitra, satu mitra kritis pemerintah, dan kedua mitra kerja pemerintah. Jadi dua mitra tersebut. Dan otomatis kira-kira bagaimana sikap pribadi kami? Saya kembali lagi sebagai nahkoda, apabila dipercaya oleh sahabat-sahabat di seluruh Indonesia, itu akan mengembalikan sikap kepada pimpinan-pimpinan PMII di setiap jajarannya dalam bersikap. Karena PMII merupakan laboratorium pergerakan yang kita semua dibekali dengan kemampuan nalar kritis, dan kita memiliki bacaan tersendiri yang tentunya itu tidak boleh disetir. Karena kita adalah mahasiswa yang bebas dan merdeka. Menurut saya seperti itu, Kak Resti. Menarik sekali. Oke, Kak Umam, mungkin ini kan salah satu refleksi tipis-tipis yang menggambarkan bagaimana gerakan PMI ke depan dibawa oleh Kak Umam, perubahan ke depan yang dibawakan oleh Kak Umam ya di PMI sendiri. Terakhir, Kak Umam, apa yang mau Kak Umam sampaikan kepada seluruh kader-kader Nusantara, kepada calon-calon cabang PKC pemilih Kak Umam? Silakan Kak Umam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat di seluruh Indonesia. Saya Muhammad Syariful Umam. Apabila yang belum kenal, saya ingin memperkenalkan diri dan memohon doa restu kepada sahabat-sahabat semua. Jadi saya ingin sahabat-sahabat di seluruh Indonesia memiliki masa muda yang lebih baik untuk menyongsong masa depan yang cerah. Dan itu bisa dilihat di grand design kami, dan insya Allah kami ingin mengupayakan yang terbaik untuk PMI dan Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Kak Resti. Luar biasa sekali Kak Umam, terima kasih. Boleh dong teman-teman tepuk tangan dulu dong Kak Umam. Oke, Kak Umam, terakhir saya ucapkan selamat berkontestasi di Kongres. Terima kasih. Semoga hasil yang terbaik untuk kita semua. Oke, untuk pemirsa TVNU, jangan kemana-mana, tetap selalu saksikan program Serambi Nusantara Special Kongres ke-21 Pergerakan Mahasiswa Indonesia. Di sini kita akan melihat bagaimana sih girohnya calon-calon pemimpin PMII, pemimpin-pemimpin Kopri yang tepat menjadi bahan diskusi teman-teman di cabang, di wilayah, dan di komisaris bahkan terakhir. Saya Lizzie Maulida dan juga calon Ketua Umum PPMI, sahabat Syariful Umam, pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.